Kadang ada dosen pembimbing yang slow respon, ini juga jadi penghambat. Ini gimana cara mengatasinya? Kalau gue dulu juga sama pernah. Jadi dosen pembimbing 2 itu slow respon. Nah itu gimana caranya? Kalau gue ya pertama kita menggunakan prosedur cara mengechat dosen, kan pasti ada tuh, setiap kampus punya mekanismenya masing-masing. Nah itu kita pelajari cara kita SMS dosen, kita pakai itu pertama. Terus nggak juga lagi, ketiga gini. Nah keempat, datengin rumahnya. Artinya cara terakhir adalah datang ke rumahnya. Gue pernah kayak gitu, datang ke rumahnya. Artinya ketika ngechat Bu atau Pak nggak direspon kan gitu, gini. Akhirnya kita tembak aja, Pak jenengan di rumah kapan, saya pengen silaturahim sekaligus bimbingan begitu. Akhirnya dari situ kan kadang dibaca, ya tetap ditelepon sekali, terus 2 kali nggak telepon, 3 kali, keempat soalin rumahnya, datang ke rumahnya. Kalau udah di rumahnya beliau ada, udah assalamualaikum kayak gitu kan. Dia juga nggak bakal enak kalau ngusir. Beliau ngebuka, oh ada apa, anu Bu mau silaturahim, oh ya silakan kayak gitu. Terus yang kedua, saya mau bimbingan kayak gitu. Akhirnya beliau respect begitu. Udah. Kalau dosen satu ya, dosen pembimbing satu gue itu responnya bagus waktu itu. Jadi ya nggak usah ke rumah. Artinya ketika itu ya tetap pas ke rumah itu gue juga sama pakai protokol kesehatan, pakai masker dan lain-lain itu. Namun ke rumah beliau artinya pertama itu beliaunya nggak ada, titip salam, ada yang di rumah Bu, punten nanti titip salam sama ibu ini kayak gitu. Saya ke rumah, ada apa, keperluan apa, ini mau silaturahim sekaligus ini lah. Pas kita balik otomatis kan ibunya atau bapaknya datang ke rumah, ada yang nyampaikan itu kan langsung kepikir, oh iya nih Rahim. Akhirnya nggak buka chat, langsung ngebales, ngebutin nih Mas saya lagi tadi gini. Oh ya nggak apa-apa, kira-kira ketemu kapan Pak kayak gitu. Oh di sini aja kayak gitu. Akhirnya udah. Terus gue sering-sering main ke kampus waktu itu, ngecek ada nggak nih dosen di kampus nih. Caranya ngecek absen, kan ada tuh setiap di depan kantor dosen itu kan ada absen tuh, absen tanda tangan kehadiran. Cek, wah ada nih hadir, masuk aja langsung ke apa Mas kayak gitu, mau bimbingan Pak kayak gitu. Bentar lagi jam 2:30 kayak gitu. Oke, kita tunggu. Pas sudah mau pulang udah 2:30 kita masuk lagi. Oh ya udah Mas ini masuk kayak gitu. Udah akhirnya kayak gitu. Cara menyikapinya ya datang ke kampus. Nah ini kalau teman-teman yang di rumahnya jauh, artinya lagi pulang, ini kan karena lagi pandemi, cobalah bangun komunikasi dengan baik sama dosen. Atau kalau misalkan emang itu nggak maksimal, cara kita komunikasi juga tetap belum ada respect lagi dari dosen, kita langsung ke DPA laporan. Kan DPA itu kan ini ya, Dewan Pembimbing Akademik kita ya. Kita laporan aja, Bang, ngapunten skripsi saya gimana ini, soalnya dosen kita tidak respon kayak gitu. Saya udah berkali-kali chat, udah pakai ini gini. Nanti beliau yang nyampaikan begitu. Suara-suara mahasiswa yang begitu tetap ngomong aja, kita punya DPA masalahnya. Nah DPA itu bertanggung jawab kepada apapun yang terjadi permasalahan akademik kita di kampus. Ini difungsikan gitu. DPA juga punya tupoksinya, kita pelajari tupoksinya gimana masuk. Kalau DPA enggak ya langsung ke Kaprodi. Kaprodi juga bertanggung jawab kepada masalah akademik yang ada di fakultas. Itu juga jadi salah satu faktor biar dosen yang kita tuju ketika slow respon itu bisa fast responnya, bisa respon baik, dan akhirnya komunikasi tetap terjaga, terbangun ACC, skripsi dan sidang kayak gitu. Itu ya mungkin ya dari 2 tips untuk bagaimana cara mengerjakan skripsi dengan bahagia, dengan nikmat. Mungkin nanti kita akan di sesi berikutnya bakal bahas gimana nih caranya biar skripsi tidak kena plagiasi. Apa ya? Tips buat lulus cepet sih, khususnya untuk anak tarbiyah ya. Karena kalau di fakultas lain tuh beda-beda mata kuliahnya. Karena kalau di tarbiyah sendiri kan di semester 6 tuh udah ada mata kuliah ini, seminar proposal. Ya, benar. Nah, di semester 7 udah ada mata kuliah bimbingan skripsi. Nah, bagaimana buat agar kita lulus cepat? Nah, di semester 6 ini ketika lu mata kuliah seminar proposal, lu fokusin emang ini lu milih judul di seminar proposal ini untuk skripsi lu ke depan. Jadi ketika lu buat skripsi nggak usah bingung lagi nyari judul karena udah dapat judul di mata kuliah seminar proposal ini.
Nah, di mata kuliah seminar proposal yang pernah gua alami, gua awal di seminar proposal itu gua judulnya tentang yang di pesantren waria di Kota Gede itu. Nah, gua judulnya tentang itu. Terus udah presentasi kuliah tentang proposalnya, dan suruh dosennya itu Pak Munjahid itu suruh diganti. Kenapa? Karena sudah ada kakak tingkat yang meneliti di situ juga untuk penelitiannya. Nah, dan itu gue revisian itu untuk UAS kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu lagi gue harus buat proposal buat UAS. Nah, akhirnya gue buat UAS itu. Nah, berhubung waktu itu pandemi gitu kan ya, oh iya gue muter otak lagi apa ya judul yang ngebuat relevan nanti kedepannya gue skripsi lagi. Ya udah, akhirnya gue nemuin judul tentang pembelajaran daring itu. Nah, akhirnya di seminar proposal ini gue mantepin buat judul ini tentang pembelajaran daring ini. Nah, di semester 8 ketika ada bimbingan skripsi, gue pun sama nulis skripsinya dalam bimbingan skripsi ini tentang pembelajaran daring. Jadi kita sejalan langsung, tinggal revisi aja yang kemarin salah kita revisi lagi gitu. Dan gua udah ada target sendiri nih, sebelum semester 7 selesai gua harus sudah seminar proposal. Nah gitu, harus ada target tuh. Nah, ketika alhamdulillah sebelum semester 7 selesai gua udah selesai seminar proposal. Udah selesai seminar proposal, kalau nggak salah gua seminar proposal tuh 31 Desember gua selesai. Terus nggak lama liburan semester. Nah, di liburan semester 7 itu gua ngeberesin skripsinya dari bab 1, 2, 3, 4, 5 itu gua diisi. Gua mulai penelitian lagi di bulan Januari, Februari. Nah, alhamdulillah di Februari gua selesai gitu kan. Selesai di Februari selesai, dan di awal semester 8 sebelum semester 8 gue udah daftar Munakosa gitu. Nah, jadi tips buat cepetnya yaitu ketika lu seminar proposal, lu fokusin tuh judulnya buat skripsi lu ke depannya. Jadi nggak pusing lagi dah buat cari-cari judul gitu. Ya, itu sih tips untuk anak tarbiyah ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Untuk segmen kali ini kita cukupkan. Mungkin nanti ke depan itu tadi kita bahas bagaimana biar skripsi gak kena plagiasi, artinya bisa minimalisir kena plagiasi itu. Terus yang nanti juga kita bakal bahas lagi gimana caranya aktivitas dalam organisasi tidak memberatkan di skripsi, dan juga sebaliknya, artinya tidak mengganggu skripsi kita. Artinya aktivis, akademis tetap jalan gitu. Jadi tetap berkecimpung di organisasi, teman-teman berproses lewat organisasi mahasiswa, silakan jalan begitu. Juga jangan sampai menafikan bahwa kita juga perlu tanggung jawab di skripsi begitu. Artinya biar harus imbang gitu. Jangan juga skripsi terus organisasi lewat, itu juga bisa jadi faktor yang nggak maksimal dalam dunia mahasiswa kitanya, nggak maksimal gitu. Kita cuma dapat di sisi akademiknya aja, nanti juga repot bagaimana kita berbaur di masyarakat, dan lain itu perlu juga nanti kita bahas ya. Terima kasih untuk bermanfaat, dan apapun yang kita bahas ini adalah refleksi dari apa yang kita lakukan selama ini. Jadi teman-teman sepakat atau enggaknya dikembalikan dengan pembaca atau pendengar podcast malam ini. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.